Hai Steeler, pada episode kali ini kita akan berkunjung ke sahabat Steeler alumni 86 di daerah Cikarang, Jawa Barat. Yuk kita ikuti keseruannya. Hai Steeler, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share. Ide yang sangat inovatif, teknologi tinggi, IT. Terobosan baru. Ini ada luar biasa. Kreativitas positif dan media informasi. Ini hal yang positif. Ini wadah yang lebih tinggi. Mendukung lah. Oke, bisa ada yang mengerti. Not me, But we. Steel TV Rancak Wana. Yuk kita ke tambak. Hai Steeler, saat ini kita berada di daerah Cipayung, kawasan Cikarang Timur bersama sahabat kita. Hai Steeler, nama saya Sabto Hari Cahyono, angkatan 86 di SMP 135. Saya kebetulan kerja di sampai sekarang kerja di Epson, atau lebih tepatnya PT Indonesia Epson Industry di kawasan Egypt Cikarang Selatan. Dan saya pun tinggal di sini di Lipo Cikarang Selatan. Kali ini kita berada sesuai dengan Pak Yudi tadi sampaikan, atau Mas Yudi sampaikan, atau mungkin kalau senior Yudi sampaikan, bahwa kita sekarang berada di daerah Cipayung, Desa Cipayung ya, Cikarang Timur. Kita panggil Sabto aja ya, Sabto ya. Iya, Sabto. Sabto ini teman-teman angkatan 86 ya, angkatan 86 mungkin bisa
diceritain sedikit pasti kan di saat putih biru itu kita punya kenangan gitu ya. Ya tentang teman-teman kita gitu kan. Ya tentang guru-guru gitu. Ya. Boleh ya ceritain? Boleh. Ya. Ya, dulu yang paling berkesan dan lucu itu kelas 2 ya. Kelas 2 SMP itu dimana musimnya breakdance. Musimnya breakdance itu ada salah satu teman kita itu sampai bela-belain bawa tip gitu kan, tip. Iya. Nah, bawa tip ketika guru nggak ada, nyetel tip itu sambil pada nge-breakdance gitu. Tiba-tiba tuh kedengeran gitu. Kebetulan kok sama wakil kepala sekolah. Siapa namanya? Bu Narti. Bu Narti. Salam Bu Narti. Salam Bu Narti ya, minta maaf nih. Akhirnya dia datang dikejar-kejar, tapi yang saya heran tuh teman kita yang bawa tip tuh dalam sekejap itu bisa masukin tipnya tuh tidak kelihatan. Pura-pura pada cuma berisik-berisik aja gitu ya. Iya. Nah, di situ jadi kesannya lucu, kita mau ketawa bagaimana gitu. Itu zaman dulu tuh, karena saya kelas 2 itu masuk siang, kelas 22 itu kelasnya nyelip. Jadi dari ruang guru pun sebetulnya hampir nggak nampak lah gitu. Akhirnya ya kalau pas gurunya belum datang gimana, ngambil kesempatan buat joget-joget. Itu siapa kalau boleh sebut namanya, mungkin masih ingat? Mungkin sekarang namanya Kiai Haji Ustadz Jaspari kayaknya. Jaspari. Halo Jaspari, apa kabar? Jaspari ya. Iya. Kebetulan beliau juga pernah datang ke sini bersama saudara Saiful. Oh gitu. Dan saya perkenalkan sama orang di sini Pak Ustadz. Pak Ustadz. Jadi orang-orang sini juga manggil dia Pak Ustadz. Gitu. Bukan begitu Pak Ustadz Jaspari? Om Jaspari. Om Jaspari. Nah ini ada kisah lucu lagi. Ada lagi ya? Nah, tentang Jaspari sama Saiful ini. Saya bilang sama Saiful bahwa dulu saya belajar mobil sama Jaspari. Ternyata Saiful bilang, Jaspari aja yang ngajarin nyetir saya. Jadi saya ketemu guru dan gurunya. Seru nih. Seru, iya. Habis gimana? Saya belajar sama Jaspari ternyata belajarnya sama Saiful gitu. Itu kelas 2 SMP? Kelas 2 SMP. Kelas 2 ya? Kelas 2. Ya, lanjut gimana tuh? Ceritanya serunya tuh. Ya, ada lagi dulu kisah yang saya juga berterima kasih, ada satu teman kita yang membantu saya ketika dulu saya pingsan. Saya sempat pingsan dulu saya lupa kelas 1 atau kelas 2. Saya sekelas sama Jajang. Saya berbaris pas upacara itu di belakang dia persis. Ketika tiba-tiba mata saya makin lama makin gelap, saya langsung rebah ke dia gitu, pegangan gitu, karena takut jatuh. Akhirnya ditolong sama dia sama teman-teman, terus dibawa ke kantor. Terus alhamdulillah sampai di kantor adalah ibu guru kita namanya Ibu Duyana. Dia memerintahkan untuk diberikan teh manis kepada saya gitu. Ibu terus, Diana. Duyana. Siapa yang kayak Duyana itu? Ayo kita ingat-ingat lagi ayo. Siapa namanya? Ibu Duyana Asli Dayati. Matematik. Ibu matematik, Ibu Asli Dayati. Bu Asli ya, Bu kalau Asli, masih ada, salam Bu. Ya, lanjut. Nah, Bu Asli kebetulan memberikan informasi kepada saya bahwa kalau kejadian seperti itu lagi, cepat-cepat jongkok katanya gitu, karena darah sedang turun. Jadi sebetulnya bukan pingsan beneran, tapi karena darah turun, otomatis nggak ada suplai ke otak, sehingga gelap semua dan badan lemes. Sadarnya tetap sadar, masih bisa dengar gitu. Tanda-tanda menjelang pingsan mungkin ya. Oh, seperti itu. Itu kebetulan pas masuk siang dulu seperti itu. Iya. Bu Asli. Minta maaf, jadi karena mukanya mirip sama Duyana ya. Mirip Duyana ya. Mirip banget menurut. Iya. Saya pikir dulu ini apa adanya Bu Asli gitu ya, saya pikir begitu. Duyana mirip tuh sama guru Bu Asli katanya. Guru matematik juga jangan-jangan ya. Iya. Terus ada lagi satu kenangan saya dulu yang ya saya agak kaget juga ketika saya dulu kelas 3, saya sekelas sama Pulung. Mungkin ada yang tahu Pulung Jaka something lah gitu ya. Pulung Jaka ya, Pulung Jaka. Halo Mas Pulung, apa kabar? Nah, ketika selesai belajar bahasa Inggris kalau nggak salah,
Saya keluar kelas kan pas jam istirahat keluar, terus rangkulan sama dia ceritanya kan, gandengan aja gitu ya. Ada satu ibu guru ngeliat kita gitu. Kemudian namanya Bu Diana Tobing. Halo Bu Diana Tobing. Bu Diana Tobing langsung negor kita kan. Ih, apa-apaan kamu? Ibu tidak suka ngeliat laki-laki rangkulan gitu kan. Sama-sama laki-laki gitu. Mungkin saya buru-buru lepas. Ya sempat kaget juga, padahal kita kan cuma bercanda aja kan sambil ngajak kemana gitu. Cuman ya ternyata ada yang kurang suka gitu. Kelas berapa tuh? Kelas 3. Kelas 3 ya. Kelas 3 itu wali kelas saya Pak Sumeki Handoyo. Sumeki Handoyo. Pak Meki, apa kabar? Pak Meki kabarnya ada di daerah Jawa ya. Nah, saya juga dengar di Jawa gitu kan, Pak Meki di Jawa. Salam Pak Meki, semoga sehat selalu ya Pak. Itu tadi ini ya, ada masukan dari guru ya. Jadi kalau misalkan mau pingsan saat itu ya, jadi ya terasa juga sih manfaatnya buat kita kalau gitu ya, saat Terus itu ya. dulu kelas 3 itu uniknya teman-teman saya banyak orang Betawi dan dari teman-teman saya yang Betawi itu banyak yang namanya hanya satu kata. Contoh kayak Abdullah, Soprin, Mesir gitu. Mesir ya. Ya. Iya. Jadi hanya satu kata, jadi gampang ngapalinnya gitu ya. Iya. Ya dan kita dulu seperti saudara lah di SMP itu. Jadi yang terbentuk dari teman-teman itu bukan hanya sekedar teman tapi seperti saudara gitu. Kalau bicara teman-teman tuh sampai sekarang masih ada nggak yang intens ketemuan gitu teman-teman SMP? Alhamdulillah Kayak ada. tadi yang udah disebutkan ada Saiful, ada Jaspari gitu ya. Nah, ada ya. Nah kebetulan selama saya tinggal di Cikarang ini, yang pertama kali menginjakan kakinya di rumah saya, Bang Dudi sendiri. Iya. Dulu, iya saya ingat ya. Waktu itu ngantar undangan ya. Iya, ngantar undangan tapi saya lagi kerja, jadi nggak ketemu. Iya. Terus kebetulan di Cikarang itu saya masih sendiri karena anak istri masih di Jakarta, belum saya ajak ke Cikarang. Saya sendiri. Terus sehingga Pak Dudi datang ke rumah saya, nggak ketemu ya. Betul. Nah, terus yang kedua rekan kita namanya Soprin. Halo Bang Soprin, apa kabar? Ya dia yang nomor 2 datang ke rumah saya dan pertama kali ketemu dengan saya di rumah. Oh ya, beruntung ya kalau saya nggak ketemu waktu itu. Nggak ketemu, betul. Iya. Jadi Bang Soprin yang pertama kali ketemu. Kemudian setelah itu Jaspari dan Saifullah. Halo Bang Jaspari, Bang Saifullah, apa kabar? Mereka datang berdua ke rumah saya dan langsung juga menuju ke empang saya ini di Cikarang Timur. Oh, mereka sempat kesini juga sempat ya? kesini. Oh, iya. Kebetulan mereka datang ke sini bareng dengan kakak saya dan temannya istri saya. Jadi kita kumpul bareng. Oh, iya. Nah, ini adalah momen ketiga dari teman 135, yaitu dari Steel TV. Iya. Semoga hubungan kita semakin baik lah gitu ya. Amin. Iya. Selepas SMP ini lanjut ke mana toh? Ya, saya lepas SMP masuk ke SMA 12. Kebetulan waktu itu dari 135 yang masuk SMA 12 itu hanya 6 orang. Yang saya ingat itu ada Henry Akmal, ada Nirmala Dewi, yang lainnya lupa saya namanya, minta maaf ya. Halo Bang Henry. Nirmala Dewi. Ya, dari SMA 12 kebetulan saya kuliah di ISTN atau Institut Sains dan Teknologi Nasional di Jagakarsa. Di sana pun ketemu juga teman dari SMP 135 gitu ya. Ya temannya ada 2 orang kebetulan, Henry Akmal, Muiz. Halo Bang Henry, ketemu lagi. Terus sama almarhum Bambang Riyadi. Jadi kita bertiga dari SMP 135. Nah, setelah lulus kuliah, saya coba usaha sendiri waktu itu dalam bidang komputer ya.
komputer. Jadi jual beli komputer, instalasi komputer, sama training segala macam. Sampai ketika di tahun 98 itu krisis moneter, usaha kita habis lah gitu ya, habis karena orang yang butuh komputer juga semakin gak ada waktu itu. Orang mendingan makan waktu itu kan daripada cari komputer. Dan kebutuhan komputer tidak seperti sekarang, orang butuh daring harus pakai komputer atau pakai HP gitu ya. Nah dulu enggak, orang untuk itu sulit gitu. Akhirnya saya coba hubungin teman-teman, barangkali bisa jadi channel saya untuk cari pekerjaan. Alhamdulillah dulu tetangga saya yang kerja di Epson di Egypt Cikarang. Terus saya tanya sama dia, di Epson butuh ada lowongan nggak? Dia bilang ada, bikin aja gitu. Saya bikin, sama dia dimasukin dan saya jadi anak buahnya dia waktu itu di sana. Alhamdulillah gitu ya. Saya masuk ke Epson itu tahun 98 tanggal 1 Desember sampai hari ini. Alhamdulillah sampai hari ini gitu. Lama juga udah mulai ya, dari itu ya. Jadi kira-kira udah 20 lebih lah bekerja di Epson. 20 ya. Sudah manajer atau Iya, CEO? kira-kira seperti itu. Luar biasa. Sukses lah ya teman kita ini ada di Alhamdulillah. Epson. Alhamdulillah. Terus cerita belakangan ini terdampar di Cikarang itu di Lipo, ceritanya gimana tuh? Dulu kan kita sama-sama orang kapling Pondok Bambu Iya, ya, benar, kayak gitu benar, ya. benar. Gimana toh? Boleh ceritain toh? Ya, jadi saya dulu kuliah di Jagakarsa dan kebetulan saya indekos di sana ya, indekos. Terus selepas kuliah saya kembali ke Pondok Bambu. Dari Pondok Bambu mulailah kerja di Epson itu tadi. Tapi nggak bertahan lama karena di sana sepi ya, sepi. Akhirnya saya kembali lagi ke Jagakarsa karena banyak teman-teman di sana. Jadi ketika pulang kerja masih bisa ketemu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Terus waktu kerja itu ada pameran perumahan, ceritanya daerah Cikarang ini. Saya belum tertarik karena Cikarang itu lebih panas dari Jakarta, terus terang lebih panas. Yaudah, saya akhirnya coba cari rumah daerah Depok, tapi Depok itu harganya relatif mahal atau tinggi. Ada teman lagi bilang bahwa kalau cari rumah di ini aja, di Kerawang. Saya bilang sama dia, kalau di Kerawang mah mendingan dari Jakarta, dari Depok mendingan. Ngapain kalau cari daerah-daerah dekat Cikarang tapi masih jauh juga gitu. Ya kalau mau di Cikarang harus dekat tempat kerja kalau saya gitu. Akhirnya tidak sengaja ada pameran perumahan lagi yang berikutnya. Itu saya lihat, wah ini rumahnya murah nih, bolehlah. Brosurnya saya bawa pulang. Saya taruh di rumah. Kebetulan waktu itu saya sudah nikah ya, pas mau beli rumah itu sudah nikah. Terus saya taruh di rumah. Kebetulan istri saya pun masih di Jogja. Ketika Senin saya berangkat kerja, itu di tempat kerja tiba-tiba ditelepon istri. Istri saya bilang, kamu beli rumah ya? Enggak, kok ini ada brosur? Ya ketahuan. Tadinya mau surprise ya. Ya ketahuan. Ya udahlah. Akhirnya udah pulang dari kantor, saya ngobrol-ngobrol. Terus hari Sabtunya saya survei ke sini, Ketika survei, saya lihat rumah contohnya itu ubinnya tuh pada lepas-lepas gitu. Nah, kalau rumah perumahan tuh contohnya aja udah seperti itu, gimana nanti rumah yang dijual gitu. Saya pikir gitu kan. Biasanya kalau rumah contoh biasanya dikasih nilai plus gitu ya, kasih nilai plus sehingga buat menarik orang untuk membeli kan. Tapi ini contohnya aja udah jelek gitu. Berarti ntar hasilnya sana jelek. Terus ya udah cari-cari di sini, beberapa perumahan saya cari penuh gitu, sudah di booking semua. Sold out ya semuanya. Udah sold out. Di kantor saya cerita sama temen. Terus ada temen bilang, yaudah beli rumah di dekat rumah saya aja katanya. Banyak rumah second dijual tuh. Terus ya udah saya main, minggu depannya lagi saya main ke rumah dia. Sampai di rumah dia,
ntar dianterin ya jalan-jalan keliling-keliling kompleknya gitu ya. Baru juga sekali tikungan udah stop nih. Kita lihat ada rumah dijual. Terus saya kontak itunya apa si Developer. calonnya lah ya. Oh, marketingnya yang jual rumah itu. Udah lihat-lihat, istri saya kurang tertarik. Pas lagi ngobrol-ngobrol di teras rumahnya, istri saya melihat yang depannya. Itu juga depan dijual katanya gitu kan. Lebih terang lagi katanya gitu kan. Terus udah lihat ke rumah depannya ada calonnya juga di situ tertulis kan, ngebel calonnya. Dilihat juga, begitu masuk lihat dalamnya itu memang itu rumah sudah dibetulin lah ya, kerusakannya karena lama tidak ditinggali, tapi kondisinya masih orisinil. Akhirnya kita ngambil yang itu. Gitu. Dari semenjak itulah saya tinggal di Cikarang gitu. Iya. Dan alhamdulillah dari rumah ke kantor ya 15 menit lah. Iya. Paling lama gitu. Jadi milih rumah yang dekat dengan tempat kerja ya, dekat Tempat kantor kerja. ya. Iya. Jaraknya kira-kira 4 kilo dari rumah ke 4 kilo. tempat kerja. Nah yang bikin lama itu karena polisi tidur. Tepatnya di mana sih itu? Di perumahan apa? Oh, Dekat perumahannya mana gitu? namanya Taman Lembah Hijau Lipo Cikarang. Jadi Kawasan Delta Silicon 2. Iya. Jadi kalau ke rumah saya harus blusuk-blusuk dulu ke kawasan industri ya. Gitu. Itu teman-teman ya yang mau mampir ke rumah Sabto lama nggak ketemu. Jadi di perumahan Taman Lembah Hijau Lipo Cikarang. Deket Lipo Mall situ ya? Kalau ke Lipo Mall 15 menit. Ya, kira-kira dekat situ teman-teman ya. Ya. Gitu, informasi di mana sekarang Sabto berada gitu kan buat teman-teman. Kayak gitu. Ya, di Lipo ini sebetulnya banyak orang yang ngeluh ya waktu dulu saya beli rumah di situ. Itu orang yang pertama beli itu pada jual-jualin rumah karena ternyata mereka tuh beli rumah kebanyakan buat invest. Jadi mereka beli rumah istilahnya didiemin gitu ya, didiemin nanti begitu sekian tahun ke depan dia berharap harga akan sekian gitu. Ternyata kenaikan harganya sangat lambat gitu. Akhirnya mereka nggak sabar, mereka jual-jualin. Alhamdulillah saya dapat yang tidak terlalu mahal harganya gitu. Kalau sekarang ya harganya sudah naik sangat signifikan ya, berlipat-lipat gitu. Iya. Karena di situ ada Lipo ya. Lipo. Dan kalau dibandingin sama Lipo yang kakaknya atau disebut Karawaci. Nah, itu beda karena di sana awalnya Lipo itu ada di sana. Jadi kemajuan lebih pesat di sana. Betah ya berarti ya dari dulu sampai hari ini ya. Ya, betul. Yang tadi kita mampir ya Stiller ya, sempat mampir kita dari sana. Gitu Ya, rumahnya kalau- yang asri, bersih, sejuk, banyak pohon ya, gitu kan. Walaupun di dekat kawasan industri gitu kan ya. Kayak gitu. Pokoknya Kalau saya sejuk patokannya lah. rumah gini. Sejuk lah pokoknya. Rumah itu yang penting keluarga kita suka gitu, tinggal. Kalau untuk saya masa bodoh deh karena saya tiap hari di kantor. Paling datang cuma istirahat sebentar, balik lagi ke kantor gitu kan. Nah, yang sehari-hari di rumah adalah keluarga kita, jadi kita harus lihat keluarga kita suka nggak tinggal di situ. Ya makanya tergantung pilihan mereka suka silakan. Iya, demokratis lah ya untuk pilihan gitu kan ya. Kita dapat info dari teman-teman kan itu Sabto ini katanya kegiatannya sekarang selain bekerja di Epson juga ada usaha empang ya kalau mungkin saya sebut bahasa ininya ya. Empang, iya. Jadi usaha pembesaran ikan patin sebetulnya. Iya, betul. Itu ceritanya gimana tuh Tok? Bisa sambil kerja, bisa sambil usaha empang kayak gini ya? Iya, seperti yang di gitu belakang ini ya. Boleh diceritain Tok buat teman-teman nih gitu kan? Ya, jadi dulu saya ketika jalan sama keluarga ke Jogja, itu saya main ke rumah teman di daerah Candi Sambisari. Di sana saya lihat kok banyak empang gitu ya, banyak empang. Saya tanya sama teman saya itu orang banyak nyewa di sana, nyewa empang dan bikin pembesaran ikan di sana. Iya. Tapi kata dia, yang jaga itu banyak yang nggak betul. Akhirnya harus ditunggu terus juga sama orangnya.
Nah, awal muasalnya saya juga memang mau buka di sana di Jogja gitu ya, mau cari empang lah di Jogja. Tapi saya berpikir selagi saya masih bekerja di sini, saya tidak mungkin punya empang di sana kecuali ada tangan kanan saya yang di sana. Karena masih dalam wacana membuka empang di sana sambil mungkin ya nabung-nabung sedikit lah, cari modal gitu ya. Ya udahlah, biar nanti kita urusan nanti setelah saya pensiun atau mungkin setelah saya resign gitu, baru saya akan buka di sana. Tetapi seiring berjalannya waktu itu kebetulan kok yang jemput anak saya sekolah itu nawarin saya buka empang di daerah Cikarang sini gitu. Awalnya saya tidak tertarik, karena tetap saya kekeh tuh mau bukanya di Jogja gitu. Ya udah, tawaran itu saya bilang terima kasih lah gitu ya. Tapi saya tidak lanjutkan gitu ya. Nah, suatu ketika yang jemput anak saya itu ngasih oleh-oleh, datang ke rumah. Itu hasil panenannya dia gitu ya, patin. Wih, kok patinnya gede-gede nih. Saya senang gitu ngeliat ikan seger banget gitu ya. Saya bicara sama istri, coba tolong tanyain dia, saya mau lihat empangnya bisa nggak gitu. Istri nelfon yang jemput anak saya itu, terus katanya bisa, kapan bapak mau lihat katanya. Ya sudah, hari Sabtu dia nganter ke sini. Setelah datang ke sini, saya lihat lingkungannya kok enak gitu. Terus ketemu sama orang-orang di sini kok ya enak gitu. Karena sepulang dari sini, saya ngobrol sama istri, kayaknya enak juga punya empang di situ gitu. Akhirnya udah, kita coba cari modal bagaimana caranya supaya bisa dapat empang di sini gitu. Terus kita kontak yang pengelola area sini kan, dia bilang ada empang yang kosong nih tapi harus cepat. Karena harus cepat itu saya tidak siap modal. Alhamdulillah dari keluarga ada bantuan sehingga saya pertama dimodalin dulu gitu. Dimodalin. Terus akhirnya saya ambil satu empang di sini. Dari mulai satu empang ini saya ngobrol-ngobrol sama yang jaga empangnya itu. Terus lama-lama keluarganya pada kumpul gitu ya. Kok di sini enak gitu, keluarganya bagus gitu. Itulah yang bikin saya senang di sini. Akhirnya saya bisa berkembang banyak empang di sini. Jadi yang jaga empang itu juga hampir semua satu keluarga ya, satu keluarga. Cuma beberapa kepala keluarga lah gitu ya, tapi dari satu keturunan lah gitu. Jadi kalau yang saya tangkap tadi itu, Sabto ini tertarik dengan usaha ini. Yang pertama tuh memang sudah ada wacana ya, ada wacana benar. Dulu kepengen usaha di perikanan Ya, gitu kan ya, di Jogja gitu ya Jogja. teman-teman. Jadi Sabto ini dari awal udah memang itu, cuman karena kerja di Jakarta gitu kan, nggak mungkin juga kan kontrol usahanya begitu jauh gitu kan, seperti itu jauh. Jadi ada alternatif lain mungkin, sehingga di stop dulu saat itu ya. Nah, stop. Terus kalau saya tadi ya, Sabto itu tuh ngelihat ikan patin yang gitu gede, dia tertarik gitu kan. Wih, gede banget nih ikan gitu kan. Dan suatu saat diajak sama si driver jemputan anak ya, jemputan sekolah tadi ya, driver itu yang kebetulan orang di sekitaran sini nih, di Cikarang sini nih, Desa Cipayung gitu kan, Cikarang Timur. Diajak ke empang, ya tambah tertarik kan gitu. Jadi seperti itu tuh teman-teman ya, gitu. Jadi ya kalau usaha kan memang ada spekulasi ya, akhirnya tadi begitu itu harus cepet-cepet ya. Dan kebetulan memang ada rezeki ya dari modal, dari masih di kerabat keluarga ya, kayak gitu teman-teman awalnya, gitu kan, dari wacana kemudian dari peluang buru-buru diambil, kayak gitu. Ya terus terang, saya pertama buka empang di sini memang tidak punya pengetahuan apa-apa gitu ya. Ya karena memang niat piara ikan, coba aja dulu piara ikan. Sambil berjalan, sambil kita belajar, tanya sini, tanya sana gitu, terus kenalan sini, kenalan sana gitu. Alhamdulillah hampir satu area sini jadi keluarga saya gitu. Jadi di sini anaknya juga. Nah, kita hanya mengelola kolamnya saja. Untuk bibit, untuk yang jaring, untuk yang nampung, itu udah ada semua.
Jadi kita tahu beres, pokoknya kita membesarkan ikan, kita tidak usah pikir macam-macam, kapan kita mau panen tinggal kita set waktunya, kita tinggal kontak, semuanya beres. Oh gitu ya gitu. Teman-teman mau tahu kelanjutan bagaimana ngelola ikan ini? Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut. Oke, kembali bersama Dudi dan Sabto. Gini, Tok. Ini kan udah sukses nih, gitu kan. Jadi ada yang bisa dibagikan mungkin ya buat teman-teman kita yang memang berminat untuk usaha ikan patin ini ya. Ikan patin. Atau ikan-ikan yang lain lah. Mungkin bisa juga gitu kan. Jadi ada tips dan saran seperti apa gitu nih bisa sukses seperti ini. Jadi ceritain ya. Ya, boleh. Ya. Jadi memang awalnya itu kita coba-coba lah ya, isi sedikit gitu ya. Kok kalau saya hitung-hitung, kalau isinya sedikit, hasilnya pun sedikit. Sama, jadi kayak orang dagang ya. Kalau misalkan kita dagangnya sedikit, ya untungnya sedikit gitu ya. Sama. Ini juga sama, jadi kita kalau mau hasilnya besar ya kita harus naruhnya besar, tetapi seiring berjalannya waktu itu kalau untuk usaha perikanan gini yang terbesar biayanya adalah di pakan ya. Karena pakan itu lumayan, sekali datang itu bisa 300.000 gitu ya. Sekali pakan itu bisa buat 2 atau 3 hari di tahap awal. Ketika ikan semakin besar itu sekali kirim buat sehari. Nanti menjelang panen sehari bisa 2 kali. Jadi bayangin kalau misalkan pakan sekali kirim 300, kalau misalkan sehari 2 kali berarti 600 gitu. Sudah jelas gitu ketahuan ya. Nah, tapi ketika ikan itu jadi ya minimal pada saat panen kita usahakan seekor itu bisa dapat 1 kilo ya, 1 kilogram. Kalau 1 kilogram itu harganya dari kita ke pengepul itu 12.200. 12.200. Sementara kita beli bibitnya itu bukan bibit ya sebetulnya, jadi anakan. Kita belinya anak. Di sini disebutnya sangkal. Jadi ukurannya kira-kira sekilo isi 6 sampai 7 atau 8 sampai 10 lah gitu ya. Nah, itu per kilonya 14.000. Selisih ya. Kok panennya aja sekilo cuma 12.200, kita belinya bibit atau anakan tuh 14.000. Tapi satu harus kita ingat bahwa anakan itu kita beli sekilonya 14.000 itu isinya 6 ekor ya. 6 ekor. Tetapi ketika panen itu 1 kilonya 1 ekor. Jadi 1 kilo 1 ekor ya. 1 ekor itu 12.200. Jadi selisihnya kalau misalkan umpama nih dari 6 ekor itu jadinya 2 atau 3 ekor lah gitu ya. Otomatis jadi berapa kali lipat gitu kan. Tapi harus kita kurangi biaya makan segala macam. Terus bagi hasil. Jadi di sini sistemnya bagi hasil. Bagi hasil ya. Dengan yang jaga empang itu kita bagi hasil. Otomatis yang jaga empang pun merasa memiliki gitu. Merasa memiliki empang saya. Harus dijaga. Kalau bisa ikannya kita buat sebesar mungkin gitu. Nah, alhamdulillah patin ini mengandung omega 3 sehingga sehat untuk dikonsumsi. Dan di pasar itu masih banyak kekurangan suplai patin itu. Patin masih itu banyak permintaan. Masih gitu banyak permintaan dan bagusnya itu bukan hanya dikonsumsi di dalam negeri tapi juga ada konsumsi ekspor. Luar biasa ya. Ya, tapi kalau buat ekspor ada kriteria tertentu harus dipenuhi. Jadi mungkin pengecekan di lab apalagi segala macam gitu harus lolos juga kan. Betul. Terus packagingnya seperti apa gitu. Terus izin ekspornya bagaimana itu kita belum sampai ranah sana. Tapi kita baru sampai ranah di pasar lokal saja gitu ya, pasar lokal. Nah, di pasar lokal ini ada
pengepulnya dari sini itu beberapa tim lah gitu ya, beberapa tim pengepul itu mereka memasarkannya sampai Muara Angke, ada yang sampai ke Kerawang, ada ke Tangerang, ada yang ke Bandung, macam-macam. Oke Stiller, kita tadi sudah melihat keseruan di empangnya Sabtoh. Kita lanjut di rumahnya. Boleh dong ya berbagi tips nih buat para Stiller yang sedang menyaksikan ya? Boleh. Oke, jadi gini, ketika kita mau mulai usaha bercocok tanam atau beternak ikan gitu ya, itu yang paling harus dibuat kepastiannya adalah pangsa pasarnya dulu. Dulu saya pernah nonton TV di acara TVRI ya, judulnya adalah Asiknya Bertani. Itu ada seorang petani di daerah Cipanas, Bogor sana, yang dia lulus sarjana, itu berkat bapaknya bertani. Akhirnya dia dapat pendidikan dari Departemen Pertanian, beasiswa ke Jepang untuk belajar bercocok tanam di sana. Nah, ketika dia sudah berhasil menerapkan gaya Jepang bercocok tanamnya itu, si reporternya bertanya, apa sih tipsnya supaya usaha ini sukses? Yang pertama, pastikan dulu pangsa pasarnya. Kalau pangsa pasarnya belum jelas, jangan dulu. Karena apa? Nanti percuma kita tanam capek-capek, nggak ada pangsa pasarnya, akhirnya busuk semua atau gagal semua gitu. Jadi pastikan itu dulu. Kemudian ketika kita mau buka usaha juga harus kita lihat source-nya ya. Source-nya itu mudah atau sulit. Source-nya dan link-linknya semua dari yang lingkup di usaha itu harus kita pastikan dulu. Ketika semuanya sudah dapat, barulah kita mulai usaha ini, gitu ceritanya. Jadi kalau misalkan belum jelas, nanti kita ngeraba-raba di jalan malah nggak jadi, biasanya gagal gitu, gagal. Nah, ketika semuanya sudah mulai jelas, nanti kita jalankan, kita juga cari mungkin source yang lain atau gimana gitu. Jadi kita bisa sambil belajar juga ketika posisinya sudah jelas, kita pastikan lagi mungkin adakah yang lebih baik gitu, dan sebagainya. Pertama tadi kita harus tahu dulu pangsa pasar gitu ya, yang pangsa pasarnya betul. Kedua ada link ya. Ada link betul. Linknya bagaimana dari mulai bibitnya atau yang mau kita tanam di situ, terus nanti kemudian bagaimana proses produksinya, terus kemudian nanti bagaimana cara mendeliverinya gitu, segalanya harus kita pastiin dulu. Oh, link ini dari pemasok ya, pemasok bahan ya kalau secara umum ya, terus buat produksi, terus ya buat pemasaran ya. Betul. Jadi itu link itu antara pemasok sampai kita ke pemasaran harus nge-link ya. Betul. Oh gitu. Makanya ketika saya melihat, ini semuanya sudah jelas, akhirnya saya putuskan saya memulai bisnis ini. Iya. Jadi itu tips dari saya. Semoga bermanfaat gitu ya. Ini Sabtoh ini punya berapa empang? Sampai saat ini 10 empang. 10 empang. 10. Bahkan ada rekan saya juga di sana yang punya 28. Itu bukan cuma di Cikarang, tapi ada di Kerawang, ada di daerah-daerah lain juga punya gitu ya. Ya tidak apa-apa, artinya selama kita masih mampu untuk ngontrol itu semua, ya silakan. Gitu ya. Dan kebetulan karena saya masih sebagai amphibian. Mungkin teman-teman semua pada belum tahu apa istilah amphibian ya. Gitu. Itu istilah terkenal di tempat saya, di tempat kerja di Epson itu. Jadi amfibi itu adalah orang yang bekerja di Epson dan punya pekerjaan di luar gitu. Dan punya usaha di luar, itu disebut amphibian.
Saya masih amphibian, jadi belum 100% saya terjun di dunia perikanan ini. Otomatis saya harus punya orang kepercayaan dong di situ. Nah, ini juga harus kita antisipasi juga gitu loh. Lihat-lihat yang jaga siapa ini sebagai tips juga gitu ya. Cari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Mungkin caranya kita tes sedikit-sedikit gitu ya. Sekarang kita melakukan ini, kasih ke dia sedikit, dia bisa jalanin atau tidak gitu. Test case gitu ya. Test case lah gitu. Nanti lama-lama, oh nih orang ini bener jujur gitu, hasilnya juga kelihatan gitu. Dan kemudian saya menjalankan bisnis ini juga prinsipnya adalah bagi hasil ya. Jadi caranya bagi hasil. Nah, kenapa bagi hasil? Karena kalau bagi hasil itu orang yang menjaga atau ngasih makan ikan saya itu, dia akan merasa punya juga ikan itu gitu. Ketika mereka merasa punya, akhirnya mereka bisa benar-benar merawat dan menjaga agar pertumbuhannya pun bisa bagus gitu. Beda kalau sistemnya mungkin pakai sistem gaji gitu ya. Saya santai aja udah digaji ini gitu, tenang aja, kerja saya enaknya sendiri juga nggak masalah gitu. Nah kalau sistem bagi hasil mereka care, wah ikan saya belum dikasih makan nih gitu. Bagi hasil. Prosentasenya berapa tuh? Kalau prosentasenya itu di Cikarang tidak dipresentasikan, tapi secara nominal sekian per kilo. Oh gitu. Seperti itu ya. Sekian per kilo. Jadi memang sudah semuanya aturan di situ, makanya begitu. Kita tinggal ngikut. Iya. Mungkin di tempat-tempat lain ada yang sistemnya pakai persentasi, itu ya silakan gitu. Kita ikutin aturan main di tempat-tempat tertentu itu aja. Karena di tempat saya kebetulan per kilo dapatnya berapa ya sudah, nanti dikali kalau misalkan panennya semakin banyak ya kan dia dapatnya gede juga. Dan hasil dari analisa atau yang Sabto pelajarin sistemnya begitu, ya ikutin begitu ya. Betul. Nyatanya ya bisa dibilang sukses lah ya. Iya. Udah lumayan lama kan ya, berapa tahun? tahun? 2 tahun. Bergelut ya, 2 tahunan ya. Iya. Jadi udah mau masuk ke tahun ketiga ini. Iya. Ya mungkin pertanyaan yang paling mendasar sih dari Steelers ya, termasuk saya mungkin kadang-kadang orang nih mau memulainya itu kan yang susah ya gitu kan. Ini kira-kira apa sih yang bisa mendorong Sabto nih, gue harus mulai nih, saya harus mulai kayak gitu kira-kira. Kata kuncinya cuma satu kalau saya sebentar lagi pensiun. Itu ya. Saya harus punya aktivitas dong setelah pensiun. Nah, saya 4 tahun lagi. Nah, sekarang makanya sedikit-sedikit udah dicoba. Oke, sekian teman-teman info dari saya. Jika dari rekan-rekan ada yang mau tahu informasi lebih lanjut bagaimana caranya bertani ikan atau beternak ikan gitu ya, bisa langsung hubungin ke Steel TV. Nanti bisa dihandle oleh tim Steel TV. Demikian tadi Steelers ngobrol-ngobrol kita dengan Sabto, bagaimana suksesnya menjadi petani ikan. Makasih Sabto udah ngobrol-ngobrol ya dengan Steel TV, ngasih kesempatan tadi jalan-jalan melihatkan aktivitas di sana. Boleh dong untuk kesan dan pesan nih buat Steel TV. Nah, ya. Oke. Ya, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk membuat Steel TV ini, channel Steel TV ini. Semoga nantinya Steel TV akan semakin berkembang untuk menyediakan konten-konten yang lebih variatif gitu ya. Terutama juga kru-krunya jadi makin handal lah gitu ya. Insya Allah. Karena ini juga akan bermanfaat untuk teman-teman kita di SMP dan semua angkatan lah gitu ya. Dan untuk mendekatkan kita gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke Steeler, jangan lupa like, share, and subscribe. Gue Dudi, out.